jadi ketawa sudah kita. Saya bilang memang kan, berarti dulu dibilang waktu saya tidak mendengar. Saya memang selalu kok cerita. Contohnya itu susah dengar. Kalau saya ikut cerita, saya bilang baru sekali. Jadi kan tidak suka dengar. Waktu kita tidak dengar, tidak pernah kita cerita. Bapak berapa? Berapa itu? Lahir 51, 51, 54. Sampai Papa Mega sampai saya 56. Parah 57. Beda 1 tahun. Saya di beliau siapa? Beliau berapa? 53 ya? Apa? Lahir 53. Di mana? Pak Haji. Di mana? Di mana? Berarti sama kita bertiga ini. Saya Tinggal mana? Sama kita berarti. Tinggal baku lomba kita orang ini. Di mana kita orang di Bayar? Apa orang di mana? kita bulan berapa? Januari. Saya Juli. Saya Juni. September. 19 Juni di mana? Baku lomba kita orang Saya ini. juga Juni. Saya tanggal 3 Juni. Baku lomba. Juni. Tapi kan baku lomba ini bukan cari nomor 1, Pak. Ya nomor terakhir cari. Yang terakhir. Pernah saya mau beli ambulans untuk orang Sinjai. Saya bilang ini saya mau beli ambulans, tapi siapa mau pakai ini Indrayan? Tidak ada yang mengaku. Kalau begitu tidak jadi beli ambulans. Takut saya. Saya bilang ada mobil nanti ambulans tidak. Anu Pak, yang dia sumbangkan Pak Munir, Iya, mandi itu, ya kalau masih main itu. iya. Terus kita bilang, aduh siapa yang pengurus nanti urus anu ini, yang pertama perjanjian ini anu, kok meninggal Pak anu Pak, siapa namanya? Ansar. Di dekat rumah kita itu, Pak Fajar siapa? bukan, di samping rumahnya bapaknya Rizky, Pak, Ansar. Bansar. bukan, yang di depan Oh, anu Pak. orang Mandar itu siapa? Iya. Pak Mardeli. Pak Mardeli. Mardeli, iya. Itu yang pakai bertahan. Pak Mardeli. Pak Mardeli yang pakai bertahan itu ada. Kenapa mati itu? Aduh. Tapi asal kita masih sering-sering ketemu, mudah-mudahan kita lambat baru kita ini masih tahu semua tahun kelahirannya, tapi saya tidak tahu nanti 5 tahun akan datang masih ingatkah di mana dia lahir apa segala. Saya Pak yang masih ulang tahun pernikahan saya Yang penting- 88. Ya. Februari 88. Saya. Maka jadi saya ingatkan lagi, saya tanggal 27 nanti ini hari Rabu itu saya ulang tahun, Pernikahan saya tapi bulan Juni. tapi di masjid saya bikin itu, di Masjid Uhua. Jadi makan nasi kuning dengan saraba subuh-subuh untuk hari Rabu sore. Karena kebetulan biasanya kan hari Rabu tidak bertepatan 27 Agustus hari Rabu. Nah, ini pas bertepatan 27 Agustus hari Rabu. Tapi minggu yang 17 Agustus yang lalu itu Pak, itu betul-betul saya anggap anak saya kasih pas tanggal kelahirannya hari Minggu, tanggal 17 Agustus juga hari Minggu. Itu yang Agustus ini. Tepat sekali dia punya hari tanggal lahirnya. Yang meninggal itu. Bukan yang ada yang paling aneh. Bisa bilang kalau namanya Soeharto ini ayah anak saya di luar sekolah ini. Itu juga kelebihannya Pak Ardi. Anak-anak yang kelahiran tanggal 17 itu semua bebas sekolah, bebas naik pesawat apa semua. Ada memang surat anunya. Sekarang sudah tidak berlaku. Apalagi Bagus yang sekarang. Ada perhatian dari pensiunan. kalau umur ini ditanya dari sekian presiden itu yang paling bagus yang paling matang. Ya, Dolar Ya. tetap ya. yang anunya Pak Ardi istilahnya cara pemerintahan Padahal kita pakai pegawai negeri gaji rendah sekali. Iya. Paling Saya diangkat itu 17.680. pertama ke PNS. Saya kira rata-rata kita ini orang tua senang waktunya zamannya Soeharto. Iya. Karena apa? Waktu itu istri kita masih cantik-cantik semua. Jadi pas dia suka zaman Soeharto, kan masih cantik istrinya. Sekarang dia tidak suka zaman Jokowi karena istrinya sudah tua istrinya. Jangan lari alasan Pak. Ini berkat pertemuan lansia ini. Wah, dapat dibawa lagi. Memang begitu maksudnya Bapak Tante itu tidak. akhirnya kalau kita lihat yang mulus-mulus, akhirnya teringat lagi nanti tahun-tahun berapa tahun yang lalu tuh Pak. Ya. Wah,
Iya, begini juga istriku dulu. Makanya saya ulang tahun saya itu selalu saya bikin sering-sering supaya banyak orang doakan, banyak ingatkan juga saya ya. Karena saya kan ulang tahun Hijriah dengan ulang tahun Masehi saya selalu bikin supaya ya paling tidak orang ingatkan saya. Untuk Hijriah Pak Sacu tidak ada pokoknya Masehi saja. Jadi saya sebetulnya Hijriahnya sudah 75 kali saya lebaran haji. Tapi 17 Agustus baru 73 kali. Karena Hijriahnya kan selalu lebih dulu. Beda-beda 11 hari. Jadi saya rayakan dulu ulang tahun Hijriah itu 75 tahun. Saya punya Artinya itu rata-rata tahun 57 semua. iya Masehi. Karena kan nanti saya lihat buku, saya dapat bukunya anaknya di situ terusannya semua anaknya 3 orang kelahirannya. Oh, sampai berpisah semua ijazah ini. Iya. Cuma itu saya dulu Pak. Siapa yang menumbuhkan itu? Kalau kita mau sekolah dulu pertama, harus begini dulu. Oh, Kalau iya. kita dapat, belum bisa sekolah. Siapa yang menumbuhkan ilmu itu? Apa Belanda atau siapa? Ya guru lah. Itulah kenapa guru. Kenapa bilang Sri Mulyani guru beban negara? Nah, makanya. Karena Sri Mulyani tidak pernah jadi dosen. Nah, muncul dari bahasa Pak. Dia bilang itu hoax. Dia bilang Hoax dari mana dia? ada lagi tuh. Dia bilang itu dia ini. Dia yang membela dia. Termasuk yang membela dia itu yang dia. Saya selalu tahu tahun Hijriah. Saya 10 bersaudara, ada semua tahun Hijriahnya. Jadi karena bapak saya kan Muhammadiyah, jadi kalau orang Muhammadiyah kan menulis surat itu pasti Selalu ada di bawah strap di garis baru Masehinya di bawah. Jadi sejak tahun 25 dia lahir tahun 2004 tahun 1904. Negara Indonesia ini sudah dibebaskan itu bersenjata. Habis itu pejabat di atas itu. Dia tidak baca sejarah itu 1000 hari. Di Jepang hancur kan. Apa kata penguasanya? Angka gurunya itu. Dia tidak tanya masih ada jenderal hidup tidak. Ada guru yang hidup. Ya, kalau guru sudah tidak ada. Dia tidak tahu. Tidak, saya rasa Dia ini ini orang dia ini dipesan. Dia dipesan. Sengaja dikasih begitu. Supaya suasana ini saya mau sewa kas 11 hampir ribut. hidup Prabowo yang tadi. Sudah Dan sekarang kan orang soroti Prabowo. sudah di syuting sekarang, pada setting sekarang Pak. Jadi ada termasuk Nusron Wahid. Orang dipesan semua ini. Surga. Tidak mungkin ilmunya Sri Mulyani itu langsung ngomong begitu kalau tidak ada pesan. Jangan kasih ribut. Oh, harus belajar sama ada orang kerjaan makan. Biasa sampai CD-nya di atas kan. Oh, makanya Pak Matulada bilang rumah makan Padang kurang di Sulawesi Selatan karena dia tidak mau orang Makassar itu seakan-akan dia kan pasang di tangannya itu Andre Buaja maksudnya. Sepertinya dia bilang begitu. Begitu dia Andre Buaja karena itu piring banyaknya di tangan baru dia taruh semua di meja kita. Hanya berapa saja kita makan. Iya. Jadi orang Makassar orang Bugis dia bilang artinya perasaan Andre Buaja. Dia itu kan. Baru dia letakkan semua di depan kita padahal praktik 2 biji. Kandemon ada Malam dia bilang labu aja. Makanya dia bilang di Makassar itu kurang rumah makan Padang karena begitu. Artinya seolah-olah tidak dihargai Iya. itu kalau mau makan di sini karena cara membawa Ada juga makanan sisa. Ya, oh iya. Sisanya orang kan dia kasih kumpul lagi. Masuk ulang. Iya, pastilah. Masa ya misalnya cuma sepotong dimakan, kan dia catat semua itu biar sepotong dimakan atau kuahnya saja dimakan dia itu. Itu jeleknya orang Padang.
Tapi ada bagusnya. Itu ada tante saya itu dia bilang, dulu kita kalau makan apa itu nangka dibuang bijinya. Sekarang gara-gara orang Padang kita tidak boleh lagi bijinya nangka itu langsung dibikin sayur itu. Dulu katanya kita buang bijinya itu Iya, dia punya sama serat-seratnya. Iya. Ini sekarang sudah dimakan dengan bijinya. Artinya begini Pak, Sulawesi Selatan itu selalu dipertahankan sekali adat istiadat. Ya. Itu tidak. Cuma ada juga yang berlebihan. Itu juga saya anggap tidak. Seperti di daerah saya di Mandar itu. Saya berapa kali saya ke sana, masih mulai hidup bapak saya sampai tidak hidup bapak saya. Ada masjid rayanya itu desa Tinamung, Sulawesi Barat. Itu di depan berapa sab di depan itu kira-kira semua 10 orang loh. Tidak ada ngisi. Tidak boleh di Tidak boleh di situ. Nanti datang ada uang ada. Kalau tidak ada orang situ baru udah masuk semua orang. Sudah kaman orang di awal baru masuk. Itu tidak. Sampai sekarang Pak, masih ada Pak, nanti. Saya bilang, ini adat sudah salah ini. Kalau sudah bukan agama, tidak usah dibawa-bawa. Waktu masalah adat, masalah sosial. Artinya ada yang membontel di dalamnya juga. Kalau sudah lihat itu kan soal nanti Pak itu. pernyataannya Sri Mulyani masalah tanah pajak itu Masalah tadi naiknya. numpuk ini Pak masalah ini. Sampai tanggal 29 pada itu. Itu namanya sudah akumulasi Pak. Iya. Tapi itu analisa bisa diterima secara akal itu Pak. Dia bilang ini kejadian-kejadian ini yang beruntun. Coba lihat yang lakukan itu termul semua. Iya. Pertama dia bilang pagar laut. Ya, pagar laut disuruh Jokowi bongkar. Prabowo bongkar. Harus dibongkar dipasang pula. Ya, Siapa dia sekarang kok? Betul. Iya. Betul sekarang. Baru yang kedua dia bilang tanah, sertifikat tanah itu. Siapa lakukan itu? Terpol. Siapa nyusul? Naiknya mulia terus terus masalah apa namanya LPG. Siapa? Pak Halil. Terbul juga. Jadi wajar saya didukung oleh masyarakat. Itu Pak karena salah ucap Pak. Semua diratakan. Bukan salah ucap. Sebenarnya tanah negara itu yang mungkin dikuasai oleh pengusaha yang tidak diolah. Itu bisa milik negara. Tapi dia ratakan bahwa itu termasuk milik daerah perorangan. Tidak Salah ucap dia, maka kenalah dia. tidak salah ucap Pak. Memang di safety. dia cari Akhirnya dengan aneh Pak. Saya ditelepon sepupu Pak. Kak, bagaimana ini? Ini kita punya hutan ini belum digarap ini. Jangan digarap bagaimana mau digarap? Nah itu ada sengaja tanam kayu di situ. Mau digarap bagaimana? Kayunya belum besar. Saya bilang tenang saja, nggak usah terlalu panik. Yang penting dibayar pajaknya sudah. Iya, ya sudah. Seumur umur saya bahas shooting ini tidak pernah ada suaranya Pak Suwandi masuk di Oh, HP ini. memang Pak dia karena Pengamat Pak. Beliau pengamat. pengamat saja. Ayo bicara dulu Pak Suwandi supaya ada suaranya masuk di. Apa kan? Apa kan? Jadi ini hari Pak ada beras murah Pak di kecamatan. Jadi silakan beli di sana beras. Berapa murahnya itu? 60.000, Iya. 5 kilo. Iya betul itu yang murah juga. Di mana? Di Yang Di bagaimana? kantor kecamatan Palu Timur. Beras apa dulu? Pokoknya beras. Kualitasnya bagaimana? Yang jelas beras premium. Itu persoalannya. Enggak. Saya karena saya agak tahu sedikit. Ya. Jadi semua beras yang Di Dolok Bulog. ya dari Dolok. Saya sudah lihat berasnya Pak bagus. Bagus. Super Pak. Dia punya nama itu beras premium. Berarti bagus Pak. 60.000. Jadi 60.000 per 5 kilo. itu beras Pak. Yang pecahnya kurang. KTP. 60.000. Tidak perlu bawa KTP. 60.000 5 kilo. Silakan di sana ke sana. Ini hari sampai besok. Berapa satu Di Camat. kilo? Kantor Camat Palu Timur. 12.000. Hitungan 12.000 per kilo. Di Camat Palu Timur. Di susu barat ya.
Nanti kita cari jalan. Biasanya kan 18 yang Ya lu, ya kamu sih ada enggak di Korem? Sudah, sekarang bergiliran dia Pak. Oh. Dia bergilir ke daerah wilayah-wilayah. Sekarang Kecamatan Palu Timur lagi jatahnya. Kemarin di Biro Maru. Waktu hari Kalau timur di mana Minggu, tempatnya? di kantor camat. Mulai jam 8 ini hari sampai besok. Gas ada. gas. Kayaknya hanya beras dulu. Ketahui bisa bilang gas. Udah ketawa nih. Itu gas akan seperti itu nanti. Ketenangan. Sudah ketawa, disotin tadi dia ketawa. Dia itu bicara, cuma dia keluar. Iya. Masuk ke dalam suaranya. Omon-omon. Bicara di dalam. Geser dulu itu biskuit itu supaya kelihatan mukanya. Ya supaya nampak kasih muka. Iya. Aduh, saya suka ini lihat Pak Suhani. Kalau dia lihat kita, dia cuma lihat begini. Apa itu? Dia tatap kita dengan mesra kawan. Tadi aku tuh beling-beling ini orang. Astagfirullahaladzim. Saya bonceng pulang waktu makanan itu Pak. Eh. Saya bonceng. Dia bilang turun di sini saya dekat mau turun dekatnya apa namanya? Pintu gerbang itu. kantor lurah. Oh iya. Saya bilang di mana Pak? Dia bilang masuk sedikit ke dalam. Saya bilang mana sedikit jauh ini. Saya bilang Bapak mau jalan jauh itu. Karena sudah sering, jadi anggap sudah dekat. Ya. Bahasanya orang kampung itu Pak, jauh Akhirnya dekat. saya pulang di samping rumahnya Pak Hilal. Saya pulang ke rumah, Ya. ke rumahnya Pak Hilal. Jangan orang Maranatha. Pak Guru, ikut kita di situ. Jauh, tidak. Cuma dekat. Dekat kan. Selama 1 jam berjalan tidak sampai. Orang desa itu Pak begitu. Saya pernah Pak cari jemaah haji. Jemaah haji nih Pak. Saya bilang di mana? Dia bilang sini saja Pak, dekat sawah. Saya bilang dekat. Dia bilang, dekat Pak. Ini menurut orang desa Pak dekat. Saya bilang ada jalan mana? Bisa pakai mobil? Dia bilang bisa. Mobil. Hampir 1 jam baru sampai. Baru mobil. Hai. Saya bilang mama dekat apa ini? Hampir 1 jam baru sampai. Berarti dekat di mata, jauh di kaki. Karena ini hitungan saya ini. Kalau kita berjalan itu 1 jam itu 5 kilo. 1 jam Biasa 6 kilo. 1 jam 5 kilo. 5 atau 6 kilo ya? Iya. Nah, karena biasa praktekkan itu. Nah ini naik mobil Pak, sampai 1 jam. Makawe aga itu. Makawe jauh. Jawabannya balik dari mati ibu itu fokus. Orang mana?